Pak. If I'm Saat ini kami berada di factory yang terbaru, dibangun tahun 2011. Ini adalah factory kelima daripada AFC di Shizuoka, dan kita akan masuk ke dalamnya. Kita akan melihat proses produksi, quality control. Juga ini adalah factory pertama kali di Jepang yang mendapatkan GMP. So kita check it out, kita lihat gimana prosesnya. Oke deh, let's go. Let's start in the factory tour. And ending the factory tour, we will visit the AAC shop like this. So this is something by the GMP. So we are the first company to get the health dietary supplement manufactured in Japan. So we keep the old sample in the 5 years. Right side, it's raw material. So Stability, yes, we keep it both in 5 years. Regulation of Japan, we should keep it in 3 years. But for the regulation of the medicine, it's 5 years. So we will charge the full regulation, medicine regulation. Kami akan menandatangani kerjasama antara Dermatech dengan AFC. AFC adalah perusahaan farmaceutical terbesar di Jepang, dan satu-satunya perusahaan farmaceutical yang sudah go public. Ya, kita akan menandatangani, ini adalah presiden daripada AFC second generation. Kita akan menandatangani kerjasama ini. Oke. So, Okay. Thank you so much. Thank you. Finally, it's done. Menandatangani kontrak sebagai sole distributor untuk AFC di Indonesia. Semoga semuanya kita sukses di Indonesia, dan
seperti Presiden bilang tadi, Presiden AFC bilang dia akan menantikan kehadiran Anda 6 bulan sampai 8 bulan berikutnya. Sampai ketemu di Jepang. AFC. Bisa dimulai, Min. Bisa dimulai sekarang untuk acaranya. Oke. Halo semuanya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Zoom Winners pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Charmi Natali, usia 19 tahun. Nah, akhir-akhir ini sedang fenomenal sekali ya anak-anak muda milenial yang pada sukses di usia mudanya. Bahkan mereka sudah bisa beli rumah sendiri dan mobil sendiri loh. Wah. Jangan lupa untuk kalian semua siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena di akhir sesi pada acara malam hari ini akan diadakan Q&A session bersama Reza Andika. Acara kita pada malam hari ini dihadiri tamu yang super spesial loh. Kita juga kedatangan tamu milenial yang penghasilannya udah ratusan juta per bulannya. Kira-kira 100 juta per bulan dalam hanya waktu 6 bulan saja. Dan dia juga seorang samurai termuda loh. Dia juga menginspirasi banyak orang. Langsung aja kita panggil Reza Andika. Silakan Ko Reza. Halo, aman ya? Halo, aman. Ini kenalin apa dulu nih? Aduh, deg-degan banget nih, buset. Bisa langsung dimulai aja. Oke, jadi teman-teman salam kenal. Nama aku Reza. Lahir sama-sama kita Surabaya. Cuma gedenya di Jakarta aja kebetulan, gitu ya. Masih umur 24 tahun, teman-teman. Tadi di info Zoom-nya sih dikasih tahu umur 25, padahal aku belum setua itu ya, teman-teman ya. Masih 24. Terus ikut AFC sebenarnya baru dari Maret tahun lalu. Persisnya Maret 2020. Itu langsung cerita aja apa tunggu ditanya nih? Lebih enaknya. Boleh cerita kayak sedikit background-nya, kenapa kok bisa milih AFC, terus kenapa kok ceritanya kok bisa tiba-tiba di AFC gitu. Oke. Jadi kalau singkat cerita dulu, pendidikan dulu kali ya. Kelas 10 hampir nggak naik. Lulus SMA pakai bocoran UN, kuliah apa adanya, nggak ada Inggris, nggak ada matematika, yang penting gampang aja, makanya akhirnya ambil Ilkom di UMN gitu ya. Puji Tuhan nggak selesai sih sampai sekarang, teman-teman. Habis semester 5 stop gitu ya. Yang itu jangan diikutin ya teman-teman ya. Terus kalau hobi dari dulu doyannya ya cuma doyan olahraga aja sebenarnya, doyan main game juga. Tipe-tipe yang kalau di kelas tuh nggak mau diajak kerja kelompok karena pasti males punya gitu ya. Jadi dulu biasanya aku kalau lagi kelompok tuh si konsum. Jadi teman-temanku yang kerjain, aku yang beliin makanan kasarnya gitu. Numpang nilai lah. Nah, terus dulu jualan macam-macam ya teman-teman ya. Dari SMA 1 emang doyan cari duit. Entah apa kalau duit masuk tuh seneng aja. Dulu sempet punya game sendiri, punya server sendiri waktu SMA 1. Itu gara-gara iseng-iseng aja, kenal sama orang luar, cold market. Terus abis itu jualan stiker line, Daniel Wellington, format PC, apalagi ya, buka reseller handphone, padahal ngambilnya di Tokopedia gitu ya. Terus apa ya teman-teman ya, ya doyannya begitu-begitu aja sih sebenarnya cari duit. Cuman kenapa ikut AFC? Karena sekitar tahun 2020 awal dan 2019 akhir, aku sebelumnya pernah main di satu company multi level. Itu company pertama aku dan AFC yang kedua. Nah, di kedua ini kenapa bisa masuk? Karena dulu ada temen yang kebetulan nggak bisa kasih aku kerjaan, tapi bisanya kasih aku AFC di saat itu, teman-teman. Gitu ya. Itu upline-ku, Jovi, udah Shogun, teman-teman. Nah, terus kenapa bisa sampai masuk ke Jovi?
Karena singkat cerita, aku tuh doyan nyobain kerjaan yang mungkin teman-teman semua di sini mayoritas jalanin. Contohnya apa? MLM, binomo, ya kayak binary option, forex, gitu-gitu ya. Kalau saham 100 juta. sekarang ada main. 100 juta. Nah, itu ini ada suara masuk ya? Apa bisnisnya? Jaringan. Ini ada suara masuk ya? Charlene. Mungkin yang lain bisa di silent dulu ya, biar nggak ada gangguan. Thank you. Terus singkat cerita masuk AFC gara-gara waktu itu aku main forex itu tepatnya Januari awal 2020. Itu lumayan mikirnya gitu karena pernah capek sama MLM karena berasa harus ngurusin hidup orang. Akhirnya pengen hubungannya sama market aja gitu ya teman-teman. Lumayan sebulan 20-30 juta mah telan gitu ya. Terus tapi sampai di titik di Maret itu hilang 100 juta teman-teman. Itu semua tabunganku buat bayar mobilku di saat itu. Karena di saat aku umur 22-23, aku udah ada punya tanggungan mobil kurang lebih harganya cicilannya 8 juta sekian per bulan. Itu semua udah biaya hidup sendiri dari umur 21 segala macam. Sampai akhirnya uang itu hilang dan kepepet butuh cari kerjaan. Minta deh ke teman-teman yang kira-kira bisa kasih aku kerjaan. Khususnya teman-teman multi level lama yang udah stop duluan dan kerja di tempat orang. Jadi kalau kalian punya teman yang kayak begitu, ya dulu aku yang ngechat gitu kayak, bagi kerjaan dong, bagi kerjaan. Nah kebetulan upline-ku Jovi itu megang Exxon Mobil di Jawa Tengah, yang megang Jogja sama mana kalau nggak salah. Nah di situ aku minta kerjaan untuk bayar cicilanku, tapi nggak adanya Salmon kata dia gitu. Ya udah begitu taunya adanya Salmon, dikenalin, numpang dengar, dijelasin sama om-om umur 50 tahun gitu ya teman-teman ya. Dijelasin, singkat cerita dia 4 bulan sudah tembus 100 juta sebulan. Dari situ makanya sampai ambil sih akhirnya AFC gitu. Oke, berarti waktu itu apply-nya Koko buat persuade Koko masuk ke AFC nggak lama ya? Malah Koko yang minta ya? Jadi langsung... Dia poles kayak asal info sebenarnya Januari. Cuman di saat itu nggak tertarik gitu ya. Aduh Salmon apa katanya pairingnya gede gitu. Cuma nggak tertarik gitu entah apa. Karena capek aja main multi level mikirnya gitu kan. Sampai di Maret butuh duit, ya udah multi level ambil lagi kasarnya gitu. Oke. Nah, Koko bisa ceritain nggak kenapa Koko kok masih bertahan sampai sekarang di AFC? Kan udah setahunan ya sekarang di AFC. Duitnya masuk terus sih sebenarnya. Makanya bertahan. Soalnya punya target aja sih teman-teman gitu ya. Targetnya kan awalnya kita mau Daimyo tahun ini. Cuman ya mikirnya dikejar dulu aja. Kenapa? Karena 1 tahun ini kita ngomong kalau MLM tuh apa ya, mau orang benci kayak apapun, kita ngomong percepatan sih, bisnis apapun kalah sih teman-teman. Kalau ngomong MLM dan insurance ya, sejenis dua model ini. Cuman kenapa nggak ambil insurance? Karena jujur aku kalau main kerjain apapun itu ya, misalkan jualan HP, jualan apa, itu pasti ada feel-nya gitu loh teman-teman. Kayak gimana ya, doyan sama orang tuh pasti ada feel-nya gitu ya teman-teman, ya pengen deketin gitu kan. Nah ini sama, kalau di kerjaan itu juga aku ada feel-nya. Aku percaya apapun yang kujalanin itu ngikutin feel sama doa sama yang atas kan. Kenapa begitu? Karena waktu itu begitu hilang 100 juta, 5 menit sebelumnya, itu samuraiku, temanku Riko, itu teman kecilku, dia lagi nginep di rumahku. Aku doa sama yang atas, udah pasrah, itu udah siap hilang 100 juta dan percaya akan dikasih yang lebih besar. Di saat itu ya, apa ya, udah doa begitu, besoknya tahu-tahu 2 hari 3 hari kemudian, temen datang bawa AFC, ya aku mikir itu jalannya gitu loh. Tapi yang bikin nyebabin 1 tahun jalan sih, karena percaya sebenarnya bisnis ini masih bisa growing terus sih teman-teman. Kadang kita kalau udah pernah terjun di satu kerjaan terlalu lama, atau lumayan lama, 1 tahun ke atas deh, kadang kita sebagai orang tuh pasti punya feel-nya, ini bisnis masih bisa naik apa enggak gitu ya. Nah, tapi kalau aku sendiri, ini subjektif, jadi aku percaya naik kok, gitu loh. Meskipun ada masalah dan kawan-kawan kemarin lah, kasarnya gitu. Oke. Nah, mungkin Koko juga bisa ceritain apa aja sih yang Koko udah dapetin selama Koko di AFC ini, selain income. Selain income ya. Oke, jadi kalau selain income, pertama, yang paling seneng itu sebenarnya karena umur makin tua ya, teman-teman. 24 ini udah berasa tua banget. Itu berasa teman-teman sekolah, teman kampus, teman bisnis tuh rata-rata pada hilang gitu loh. Jadi kalau teman-teman sekarang masih kampus, mungkin teman-teman yang bisa ngerasain itu adalah, pertanyaannya kalau kita balik ke kalian adalah, teman SMA kalian yang main sama
sama kalian itu sisa berapa sih kalau boleh tahu dari satu angkatan gitu loh kasarnya. Nah sama nih, nanti habis kuliah, teman kuliah pun bisa dihitung jari teman-teman, mau sedekat apapun kalian sekarang gitu loh. Karena nanti punya kesibukan segala macam. Nah dari MLM ini ngebantu apa ya, lebih dekat lagi sama teman-teman kita sih, karena kan di sini kita bisa cari duit bareng gitu. Terus kalau apalagi yang didapat sebenarnya dari income itu sih kemarin itu tak lempar ke rumah gitu teman-teman. Aku nggak ambil cash keras ya, maksudnya aku apa adanya aja. Aku ambil cash bertahap gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada yang follow aku, kalau ada yang lihat storyku, kadang setiap awal bulan aku ada berapa garis miring berapa. Nah garis miring belakangnya itu 19 biasanya. Itu cicilanku 19 kali maksudnya, paham nggak teman-teman? Makanya itu aku bilang di storyku buat yang tahu aja. Ya aku lempar ke rumah kenapa? Gara-gara aku berasa sebagai cowok aja sih, sebagai umur 24, pengen aja sih fase di hidup itu dikelarin secepat mungkin, kayak misalkan apa ya, bukan tuntutan ya teman-teman, tapi mobil, rumah, merit, aku percaya kayak itu yang memang harus mau nggak mau dilewatin dan secepatnya harus punya gitu loh. Nah dari situ aku lempar ke sana. Terus dapat teman-teman baru sih, kayak kemarin di Makassar bisa ketemu Ko Eka Yanto, terus dipanggil kemari, ya nggak apa-apa gitu, saling bantu. Nanti kapan-kapan Ko Eka yang mampir ke tempatku, atau enggak teman-teman di sini kan ke tempatku juga boleh bantu-bantu gitu. Oke, thank you Ko. Terus Koko juga bisa ceritakan tadi sukanya nih. Kalau apa ya, suka dukanya, apa sih tantangan yang paling berat selama Koko ada di IFC ini? Sama how Koko bisa kayak apa ya, bahasa Indonesianya? Overcome apa Ya Min? nggak lah ya. Kayak bisa Ya. bisa melalui tantangan itu gimana caranya? Tantangan terbesarnya itu karena aku berasa gitu ya. Maksudnya aku itu salah satu member yang dikasih jalanku lumayan cepet di AFC gitu ya. Nah akhirnya karena jalan terlalu cepat, kadang orang tuh udah terlalu nikmatin enaknya, nggak mau nikmatin susahnya gitu ya. Nikmatin susahnya itu gimana? Kayak misalkan kalau teman-teman ada yang bingung mau tawarin siapa ya gini-gini, ya sama aku pun juga gitu ya. Terus yang kedua adalah namanya bisnis kan naik turun. Kebetulan aku di start di Maret sampai akhir tahun nggak pernah turun nih sama sekali. Nah terus AFC kan kena apa yang udah terhandle. Nah di situ itu baru kena masalah teman-teman, kayak ngalamin emang kebawa nyaman sih lebih tepatnya gitu loh. Karena bener-bener nggak pernah turun teman-teman, 1 tahun dari Maret sampai Desember tuh gila banget. Sampai akhirnya mulai ngerasain turun. Ya memang income masih lumayan besar sih buat aku jujur. Tapi ya rasanya jadi lebih terjun ke lapangan lagi. Makanya kemarin sempat kemana-mana. Terus cara handle-nya gimana? Pertama konsul ya ke Pak Niko, ke siapa namanya orang yang lebih pengalaman main jaringan. Apalagi Pak Niko orang lapangan. Ya konsul, apa sih yang mesti dibuat gitu-gitu ya. Terus kayak ngurusin tim juga jadi lebih baik sih, karena dulu pengalaman lamaku, aku paling jelek untuk menghandle tim, karena menurut aku hal itu yang paling susah. Aku percayanya di saat itu kayak ya udah, kalau lu mau kerjain ya kerjain, kalau lu nggak mau kerjain nggak usah kerjain gitu loh, paham nggak? Karena kan aku mikirnya ketika aku bagi ini ke teman kan kayak sama kayak kalian dibagi di ruangan ini, sebelumnya dibagi itu kalian besar apa enggaknya kan tergantung kalian. Cuma memang tidak semua punya kesadaran itu gitu loh. Nah di sini ya mumpung sedikit lebih sadar, ya lagi berusaha untuk ngasih tau ke teman-teman tim sendiri juga untuk lebih bisa apa ya, ngerti gitu sama kondisi ini. Karena apa ya, dulu aku mau cari 30 juta tuh teman-teman harus banting tulang lah kasarnya gitu loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Cuma teman-temanku sekarang pun ada yang dapat 30 juta udah ngeluh gitu. Padahal dapetin 20-30 juta teman-teman, itu bisa ngeluh tuh aku juga bingung gitu loh. Ya, cuman ya dari situ lagi berusaha untuk handle itu sih. Makanya rencana ke depan juga mau buat event segala macam offline gitu. Oke, kok dengan keadaan yang sekarang ini, apa kok masih lebih banyak Zoom atau lebih banyak offline atau imbang dua-duanya buat kayak menjaga jaringannya Koko, buat maintain sama ngembangin? Kalau sekarang sih jujur lebih keluar kota. Sebulan ini udah ke mana ya? Solo, Makassar, Lampung, Semarang, punya ke Jawa Tengah. Ini kalau jadi minggu depan, kalau jadi itu mau ke Cirebon. Teman-teman udah ada yang split ke Ponti segala macam. Kenapa? Karena apa ya teman-teman ya? Ibarat kita ngobrol langsung sama ngobrol via Zoom aja udah beda. Gimana kalau kita lagi bangun bisnis sih?
bawaannya lebih enak pasti pas meet up. Cuman kalau ditanya Zoom masih apa enggak, jawabannya masih. Cuma mungkin nggak seintens dulu gitu ya. Cuman kalau sekarang sih jujur masih. Nah, kalau kalian ada yang nanya, karena kita ngikutin Pak Niko juga roadshow. Tapi kalau memang misalkan Pak Niko lagi nggak ke sana, ya kita jalan sendiri pun nggak apa-apa. Gitu. Aku nggak sendiri juga sih ke sananya. Aku juga ada teman. Satu mobil kita ke Jawa Tengah bisa 5 hari, 6 hari. Ya kenapa? Karena berasa sungkan aja sih teman-teman. Kalau ngerti ya sungkan ya, maksudnya kan Surabaya ya harusnya ngerti-ngerti dikit lah. Apa ya? Dia sudah sampai diamond kan sebenarnya kita udah dibayar di muka. Rasanya nggak enak aja atau nggak etis kalau kita minimal nggak ketemu sih sama dia. Gitu. Makanya kalau ketemu biasa orang ngobrolnya lebih enak, dari situ tuh kita tahu problem dia di mana, kita bisa lebih bantunya aja. Sebenarnya lebih ke sana sih sambil cari tim baru. Oke, ini ada yang tanya di chat, untuk program offline-nya apa aja nih Reza? Sementara sih kalau muter masih roadshow segala macam. Cuma ini kita mau siapin LOP offline khusus anak muda juga. Sebenarnya anak muda yang buat lebih tepatnya. Itu lebih ke Jogja, Lampung, Jakarta, sama Semarang. Itu rencananya nggak nyampe 1 bulan lagi 4 acara itu udah harus jalan. Itu kebetulan kita baru tahu juga kemarin nggak lama pas ketemu Pak Niko di Jawa Tengah, lupa persisnya di mana, Jogja kayaknya. Itu ketemu, dikasih tahu ada masukan kayak gitu, ya udah kita sadar sih kayak kita bisa besar karena pertemuan dari situ. Makanya Pak Niko juga bilang Zoom Senin Rabu Sabtu kan nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena mau biasain orang datang. Nah dari situ kan muncul habit. Nah kalau udah muncul habit untuk kembangin jaringan harusnya lebih gampang gitu loh. Jadi kayak lebih mau sementara sih lagi mau buat acara itu ya teman-teman ya, kalau ditanya 1 bulan 2 bulan ke depan gitu. Soalnya ini udah mau lebaran sih. Takutnya mudik juga udah nggak bisa ya 6 sampai 17 tuh repot juga gitu ya. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, tapi di direct message sih. Bagaimana biasanya Koko tuh buka mindsetnya anak muda zaman sekarang yang masih banyak tertutup sama MLM, kan kayak banyak banget yang skeptis gitu Mas Ian. Oke. Kalau misalkan aku sama teman-temanku sendiri memang banyak ya, semalah sebenarnya jangan heran kalau apa ya, makin banyak yang nggak suka sama MLM. Karena emang normalnya memang mayoritas tidak suka dengan bisnis ini sebenarnya gitu loh. Cuman memang kita harus tahu semenjak COVID itu kan orang mulai melek. Tahun lalu tahunnya saham, MLM juga naik gila-gilaan. Tahun ini saham lagi beralih kayaknya ke kripto yang kita lihat ya sekarang. Tapi kalau misalkan untuk MLM sendiri bukanya gimana? Sebenarnya kan MLM itu cuma salah satu teknik pemasaran ya. Jadi bukan bisnis MLM-nya yang kita jual, tapi tempat ini yang kita jual. Paham nggak sih teman-teman? Gitu lah. Jadi bukan soal namanya AFC lah, namanya apa, tapi tempat ini bisa bawa kita kemana. Nah kadang kalau orang lagi cerita sama temen yang calon member, dia itu lebih cenderung jelasin AFC itu apa. Gitu loh. Jelasin sedetail-detailnya AFC itu apa, selengkap-lengkapnya, sampai orang tuh udah nggak mau tahu gitu loh. Ibaratnya gini teman-teman, kan di sini ada yang muda, ada yang tua. Nah, tua itu maksudnya dewasa ya teman-teman, jangan tersinggung. Maksudnya kalau misalkan yang muda-muda nih, kita diocekin emak kita setengah jam aja kita nggak kuat gitu loh. Kuping tuh udah panas gitu loh. Ini kita ngocehin anak orang setengah jam kan lebih gila lagi gitu loh. Nggak tahu diri amat kita gitu kan. Nah, tapi di sini kita jelasin itu lebih apa ya, kalau aku sebenarnya nyiapin kayak kata-kata yang sebenarnya intinya lu harus tahu ini aja deh, nggak usah ribet-ribet. Itu kurang lebih misalkan 10 menit. Sebenarnya singkat cerita itu cuma kayak ringkasan dari PPT kita, ringkasan aja omongannya kayak apa, nah itu kita keluarin dengan tujuan dia pulang ingatnya itu gitu loh. Tapi kalau aku sekarang, dulu sampai sekarang selalu menjelaskannya itu apa ya, bukan AFC ini itu apa, tapi lebih ke tempat ini bisa bawa kita kemana. Contoh, pohon masih kosong. Berarti kan sebenarnya kita tahu, kiri kanan kita itu binary. Udah pasti sampai mati, kita suka nggak suka, kita bantu dia. Di saat pohon kosong, aku bisa jual pohonku. Aku bilang, selain aku jual diriku sendiri, aku jual pohonku. Dan nanti aku bilang gini, kayak, misalkan Charlene gitu ya. Charlene, ini pohonku masih kosong, gitu loh. Lu kan tahu karakter gue seperti apa nih. Gue kalau ngerjain sesuatu nggak ada yang namanya nanggung. Rata-rata kalau gue masuk, gue lumayan gila nih. Nah, gue nggak tahu sih gue bakal jalan apa nggak di sini. Dan gue belum dapat konnichiwa, misalkan sebagai member baru. Tapi gue mau ngajak lu, supaya apa? Lu isi pohon gue sekarang juga, kenapa? Next, gue bisa bantu lu.
Nah, tapi kan ini buat orang awal nih. Tapi untuk orang yang selanjutnya gimana? Ya aku bilang, pohonku itu masih baru, masih fresh. Aku masih banyak banget target marketku. Aku bisa tawarin siapapun gitu loh. Karena aku yakin pasti ada orang yang pasti mau sama ini gitu loh. Tinggal siapa yang mau duluan aja. Mau nggak lu isi duluan? Kenapa? Karena bisnis ini kebetulan bisa membawa kita ke 100 juta kurang dari 4 bulan untuk per bulannya gitu loh teman-teman. Jadi dari awal kebetulan ketika aku dijelasin AFC, aku taunya kan 4 bulan 100 juta. Di saat itu aku percaya kalau 4 bulan itu benar-benar bisa 100 juta per bulan gitu loh teman-teman. Ya entah bisa kejadian apa enggak. Sebagai orang yang pernah main, aku pun juga punya keraguan bisa nggak ya 100 juta gitu ya. Jadi kalau member baru ngerasa begitu, teman-teman nggak usah khawatir. Kita member lama pun juga begitu. Orang yang pernah main MLM. Tapi teman-teman harus tahu, kalau emang teman-teman ngerjain ini sikapnya seperti 100 juta, ya 100 juta dapat teman-teman. Kemarin nonton tuh video intinya dia selalu bilang naikin value lu katanya gitu lah. Kalau lu nggak naikin value lu supaya lu bisa dapat 100 juta ya 100 juta nggak datang teman-teman gitu lah kasarnya, paham nggak? Kayak aku kan per bulan memang range-nya tetap kurang lebih belum pernah dibanting sampai sejauh itu dari 100 juta. Dari situ ya aku berusaha mempertahankan kualitasku dengan apa? Aku turun ke lapangan, ada biaya yang aku harus bayar sampai waktu itu aku sempat reaktif teman-teman. Ya udah gitu loh. Kalau reaktif ya udah adepin gitu loh teman-teman. Karena cepet apa lama ya entah ngerasain apa enggak ya kita tetap harus bayar harganya sih. Gitu. Nah, tapi karena aku dulu taunya dikasih tahu sama om-om nih, om-om umur 50, dia bilang 4 bulan 100 juta. Ya aku kerjain bisnis ini selayaknya 100 juta. Dengan cara apa? Waktu dijelasin, malamnya aku udah bisa cerita sama orang. Gitu loh. Jadi sebenarnya cerita itu nggak perlu di backup orang ketiga apa gimana teman-teman. Tapi kita bisa cerita gitu, cerita langsung aja teman-teman. Biasanya sih closing aja ya teman-teman. Kalau apalagi baru main ya gitu. Oke, ini ada yang tanya lagi di direct message. Mungkin Koko bisa kayak kasih contoh atau tips singkat cara ngundang sama cara biasanya kayak follow up-nya itu gimana gitu. Waduh. Biasanya sih teman-teman aku bukan tipe aja gitu. Follow up yang baik sih. Tapi kalau misalkan dulu misalkan aku pas closing ya teman-teman, aku bilang sih kayak lu cocok lu ambil, enggak juga nggak apa-apa. Di sini aku mau bagi lu tempat. Kalau lu bisa manfaatin dengan baik, ya lu akan make money di sini, gitu ya. Nah, misalnya dia bilang nih, oh gue pikir-pikir dulu ya, gitu kan banyak yang begitu. Nah dari situ aku bilang, oh yaudah berkabar ya 2 hari dari sekarang maksimal, kenapa? Biar gak lupa, gitu kan. Nanti 2 hari tak chat, mau apa nggak mau gue nggak apa-apa. Tapi kalau lu ngerasa ini worth it, lu ambil, gitu. Nah biasanya 2 hari lagi itu tak chat tuh, gimana? Apa yang bisa gue bantu, apa yang bisa gue provide untuk lu nih kasarnya gitu loh, untuk supaya menjawab kayak pertimbangannya dia. Ya biasa dia bilang misalnya nggak ada sih, emang kayaknya nggak dulu deh. Oh ya udah. Nah biasanya tanya dulu, lu nggak maunya kenapa? Meskipun emang endingnya nggak bakal join, cuma tanya dulu. Gue tunggu lu dapet duit deh gitu kan, biasa ada teman kita yang begitu. Nah dari situ ya udah, begitu aku dapet duit aku datang lagi, sorry nih gue udah dapet duit, sekarang ayo masuk gitu. Apa adanya aja sih ya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan, buat follow up, itu via offline bagaimana ya? Apakah status IRT yang ruang lingkupnya sempit untuk pertemanan tapi mau sukses di AFC? Sorry nih, biar nggak salah kaprah, IRT apa ya tadi ya? Ibu rumah tangga. Oh alah. Jadi nge-follow up secara offline ya? Iya. Sebenarnya yang bikin kita bingung nge-follow up-nya, kalau kita nggak buat topik yang bisa kita follow up, teman-teman. Gitu. Kalau dari company lamaku, aku ada produk yang 1 hari pasti ke WC. Ibaratnya gitu loh, kemungkinan besar lah. Jadi begitu aku kasih, besok ya, ini lu makan aja deh. Besok rasain manfaatnya, misalkan kayak gitu. Besoknya tanya manfaatnya gimana, gitu. Ada topik gitu loh, teman-teman. Nah, tapi kalau kalian nggak tutup presentasi atau sharing kalian dengan tema yang bertopik, yang bisa kalian tanya balik, memang akan sedikit lebih susah. Gitu loh, teman-teman. Makanya yang pertama harus dirubah, jangan fokus jelasin AFC itu apa. Tapi jelasin tempat ini bisa bawa dia kemana, teman-teman. Kayak misalkan gini ya, nggak ada barang mahal. Sensei suruh mahal murah, teman-teman. Mahal. Buat aku ya. Buat aku nih, teman-teman. Aku tuh nggak pernah pakai serum. Aku kalau bisa pakai air bersih aja. Cuma aku pakai, teman-teman. Gitu ya. Maksudnya kenapa aku anggap ini murah? Karena aku mikirnya di saat itu adalah, ya ini adalah produk bisnis gua.
ya mau nggak mau gue harus suka nggak suka gue sisihin lah komisi gue untuk beli. Pas dipakai dahsyat, kebetulan begitu. Nah tapi teman-teman, kalau misalkan follow up secara bisnis, kasih topik yang kira-kira bisa kalian follow up. Contoh, misalkan dia bilang, gue pikir gue nggak ada modal nih gini-gini. Ya aku akan menjadi solusi untuk bagaimana dia ngomong ke orang tuanya apa gimana yang buat under aku supaya kayak sebisa mungkin dia ada modal. Tapi biasanya aku lihat dulu dari niat nggak niatnya dia. Kalau emang dia niat, biasanya dia kadang malah chat sendiri kok gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak niat gimana, Pak? Follow up juga alasannya ada aja teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ngomong ibu rumah tangga, enaknya itu apa ya? Nge-follow up chat itu menurut aku kurang asik sih. Apalagi kalau misalkan kita sama dia hubungannya nggak jauh. Nggak deket gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak deket itu mau follow up kayak apa juga susah. Makanya biasanya aku buat habit itu apa ya? Secara tidak langsung ya, secara teori itu kayak hubungannya dibuat enak dulu baru aku bagi. Gitu loh. Karena misalkan nih, aku sama Charlene misalkan kita kalau kedekatan misalnya 3 sebagai teman enak diajak keluar. Nah, biasanya kalau udah enak diajak keluar saat ada suara. Belum, yang lain boleh tolong di-mute ya biar nggak keganggu acaranya. Thank you. Siap. Nah, ya udah. Sebenarnya kalau misalkan tante mau nge-follow up, lebih enak gimana ya, tante? Tante bangun hubungan yang lebih enak dulu. Karena semakin bingung kita follow up, semakin bingung kita mau bagi ke dia, berarti kita sebenarnya udah disadarin hubungan kita nggak sedekat itu sih, teman-teman. Gitu. Misalnya aku sama Charlie nih, misalkan. Ini kan gampangnya kita berdua aja. Aku nggak pernah chat, nggak ada angin, nggak ada apa. Kalau aku mau ngajak dia keluar, aku pasti bingung. Gitu lah. Mau ngajak keluar lagi apalagi gitu. Nah, otomatis kan aku lebih harus bangun hubungan dulu supaya ya kita ngobrol aja sebagai teman segala macam, enak, nyantai ya keluar gampang gitu lah teman-teman. Hubungannya harus ditingkatin dulu sih, jangan terlalu buru-buru. Soalnya MLM ini secara nggak langsung nyadarin kita. Kalau kita susah bagi ini ke teman-teman kita, berarti hubungan kita sama teman-teman kita selama ini tuh gimana itu harus disadarin gitu loh. Emang nggak bagus. Otomatis ya bagusin dulu supaya apa? Supaya suatu saat kalau emang waktunya cocok kalian bisa bagi. Gitu teman-teman. Jadi kenapa aku cepat? Karena emang sebelumnya hubunganku sama teman-teman ini baik gitu. Aku ngajak keluar siapapun orang yang aku ajak join tuh gampangnya setengah mati. Keluar yuk. Ini gue ke Serpong nih. Ya udah boleh, kabarin aja. Dia pasti jawabnya begitu teman-teman. Dia welcome sama aku. Jadi aku mau bagi apapun gampang gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Centerman Husada. Untuk tentang team building, apa yang dilakukan Reza? Apakah ada meeting offline per minggu atau direct member di follow up atau teleponin satu-satu? Oke, jadi kalau misalkan Zoom per minggu untuk kayak kepala-kepala sih jujur aku, kalau aku personal, aku enggak gitu loh. Tapi aku entah kenapa, aku ada grup-grup kecil gitu loh. Misalkan kaki kuatku namanya Yosua, terus siapa nih yang aku pengen ngobrol lebih dekat? Ya udah dari situ aku buat grup kecil, aku ngobrol. Nah ngobrol itu maintain tim itu bukan semua soal AFC, tapi memang kita tahu kita semua AFC. Cuma ngomongnya itu sebagai teman kayak ngajak makan kayak apa kayak keluar kayak temenin nongkrong kayak gitu-gitu. Kadang kita harus udah bagi sih teman-teman gitu. Baginya itu gimana? Kadang kita harus bisa bedain teman kita ini kalau mau di maintain tuh atau mau diajak nyantai, biasanya lebih enak diapain. Contoh, kaki lemahku ada Riko, Opi segala macam gitu ya. Itu kan kaki lemahku. Nah, kebetulan kita orang karakternya itu adalah untuk ngomongin duit atau masa depan tuh gampang banget gitu loh. Jadi ngomong masa depan itu kayak gimana ya supaya kita dalam hidup tuh punya 500 juta per bulan, planningnya kayak apa gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa ngomong kayak gitu. Nah, sedangkan karakter kaki kuatku, Joshua, itu bukan karakter yang tipenya aku bisa ngomong kayak gitu langsung gitu loh. Emang karakternya sukanya bercanda lah, nongkrong sampai malam lah. Nah dari situ aku membaurnya dengan aku nongkrong sama mereka gitu loh. Meskipun ya memang udah malam gitu loh. Cuman karena memang kebetulan tempatnya itu ya aku datang gitu loh teman-teman. Terus misalnya direct-directku yang lain yang luar kota. Aku emang ada grup, tapi aku entah apa itu ada aja topik yang bisa aku bahas. Tapi topiknya itu nggak harus soal AFC teman-teman. Karena namanya maintain tim itu adalah menjaga hubungan dengan tim. Namanya jaga hubungan itu nggak melulu soal AFC, enak juga gitu loh teman-teman. Tapi memang ketika ada satu waktu yang memang mengharuskan kita bahas AFC, kita akan bahas kayak planning ke depan gimana, gitu-gitu loh.
Karena kan mereka udah kepala. Otomatis kalau udah hubungannya sama kepala, ya kita ngomong sebagai sesama kepala gitu loh. Akhirnya kita ngomong kayak, ini kayaknya kita harus buat acara nih, nanti siapin pembicaranya siapa. Bahasannya jadi begitu, teman-teman. Paham nggak? Lebih ke sana sih sebenarnya. Jadi kalau hubungan sama directku itu rata-rata arahnya lebih ke sana gitu. Yang sampai sekarang ya gitu. Oke. Ini lanjut pertanyaan dari Ivan Krisanto. Pernah nggak sih Reza ini berada di titik paling terendah dan bagaimana cara Reza itu bangkit kembali? Terendah dalam hidup apa di AFC? Hidup nggak kali ya. Dikasih tahu spesifik sih. Mungkin bisa hidup deh. Nah ini biasa cerita hidup orang lain yang serendah-rendahnya bisa menguatkan kalian nih biasanya. Nah jadi gini ya teman-teman. Paling rendahku nih ya, paling rendah serendah-rendahnya itu pas aku udah hilang 100 juta. Di saat itu bukan soal uangnya hilang. Tapi aku gini teman-teman. Aku dari Januari ketika aku masih ada uang itu kan hasil dari dapat sendiri ya. Di luar aku bayar mobil segala macam. Nah itu apa ya, udah tahu capeknya kayak apa. Yang kedua, begitu udah tahu capeknya kayak apa, kita kalau beli barang sendiri kan beda ya sama dibeliin orang tua. Feel-nya tuh, gitu lah. Bukan soal harganya, tapi feel-nya untuk kita punya itu. Kita tahu sekuat apa kita dapetnya itu. Terus habis itu, hilang, buyar, 100 juta, cepret. Nah, terus dari situ aku sadar. Waktu itu temanku yang bisa ngasih aku kerjaan cuma satu, Opi, yang kebetulan sekarang jadi samuraiku juga, gitu ya. Nah, di saat itu Opi kerja di salah satu agent properti. Di saat agent properti itu ternyata tidak butuh ijazah kayak harus S1 apa gimana. Sedangkan kerjaan-kerjaan yang lain malah bilang kayak, udah lu S1 dulu aja, gila. Dalam hatiku itu kayak, kalau aku nunggu S1, mobilku udah keburu disita, ibaratnya gitu loh kasarnya. Paham nggak teman-teman? Nah, dari situ, Opi bisa gitu. Dari situ buat CV apa ya? Kuliah nggak lulus, cuma 5 semester. Bingung kan nulisnya? Katanya udah tulis aja dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oke, ya udah 2015 sampai 2018. Padahal nggak lulus teman-teman. Gitu. Mungkin orang tempat kerja ngiranya aku lulusnya cepet banget ya 3 tahun. Padahal mah lulus kagak gitu. Yang kedua, lulus cuma SMA. Skill juga bingung ngapain, ya kan? Bingung gitu loh mau jawab apa gitu. Gitu loh dipanjang-panjangin kan kalau buat CV itu aneh banget. Itu pertama kali aku nyentuh CV. Itu hal teranehku sih. Nah, dari situ aku 3 hari ketika hilang 100 juta itu, aku zongnya sezong itu. Sampai apa sih? Sampai join Ruby aja nggak bisa. Gitu lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini Ruby masih bisa, Sapphire tinggal lempar, Diamond ya udah, enak. Kasarnya gitu lah. Kalau aku dulu Ruby aja nggak sanggup, nggak bisa. Karena kan di saat itu hilang semua. Hilang 100 juta di rekening nggak nyampe 2 juta. Ya kali dibeliin SOP 2 biji. Gitu kan mikirnya. Sampai akhirnya, aku itu kebetulan orangnya paling lurus teman-teman, positif. Jadi maksudnya positifku itu dalam arti, aku percaya kalau misalkan aku ancur di satu tempat, aku akan temuin yang lebih besar. Selalu begitu. Aku percaya semua yang dikasih sama aku sampai sekarang, itu datang dari teman-temanku, datang dari yang atas. Karena gini teman-teman, hidupku sekarang terarah. Kenapa? Karena aku selalu dapat kerjaan yang dibagi sama temanku, gitu ya. AFC, Forex, company lama, gitu. Semua modalnya entah dijebak lah, entah diapain, tapi selalu datang dari teman-teman, gitu loh. Nah dari situ, aku tuh sadar gitu loh, kalau bangun hubungan sama temen tuh harus sebaik itu. Karena makanya kayak gini kan aku bantu-bantu aja. Datang buat omset buat aku juga enggak. Tapi aku mikirnya ya nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau misalkan suatu saat aku harus hancur lagi, mungkin salah satu dari kalian kan bisa bantu aku. Mungkin aja, kan gitu. Tapi kan nggak ada yang mau hancur ya teman-teman gitu loh. Nah dari sini, apa ya, ngadepinnya gimana? Aku tuh jujur karena orangnya positif, aku cepet baliknya. Jadi kalau misalkan nih, aku hancur di saat itu, aku bisa ulang tahun 5 Maret gitu ya. Nah abis itu pas hilang 100 juta, aku hilang arah 3 hari. Telepon mama. Aku tuh bukan yang deket sama mama sampai cerita-cerita, iya nih hari ini lagi mau ngapain nih gini. Enggak, gitu ya. Aku tipe yang kayak telepon seperlunya gitu ya. Gitu ya. Telepon seperlunya, ngomong ala kadarnya, nanya, telepon 15 menit tutup. Biasa kayak gitu. Bukan yang tipe chat apa gimana. Apalagi sekarang kan mamaku lagi di Aussie. Nah, dari situ teman-teman, aku telepon mamaku, aku bingung sih. Dari situ sadar pentingnya orang tua sih jujur. Karena dari dulu kan aku cowok. Aku saudara cuma 2. Kokoku cowok juga gitu loh. Hubungannya kayak anjing kucing, nggak deket gitu loh. Sering berantem.
Jadi ya bingung juga karena deketnya sama mama, ya udahlah telepon mama. Kenapa sama mama? Karena nggak punya bapak, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini jadi candaan aja bodo amat gitu ya. Nah terus habis itu telepon mama nangis-nangis, kayak bingung mau ngapain segala macem. Tapi hal aneh tuh kejadian lucu. Hal aneh itu kejadian aja gitu. Kenapa? Karena di saat aku dibantu dijoinin Ruby di saat itu untuk AFC, aku cerita ke mamaku, aku habis tawarin MLM lain. Kalau mamaku tanya apa SOP, kata dia gitu. Lah kok tahu gitu loh. Ya udah dari situ mikirnya, oh berarti udah banyak yang tahu nih gitu-gitu. Ya udahlah dari situ main teman-teman, meskipun nggak ada anak muda satupun ya kelihatannya. Misalnya datang ke acara Jakarta, kan patokanku sebagai orang baru ya ke kantor acara sekali, habis itu COVID. Pas acara sekali ngeliat orang tua semua, dari situ mikir anak muda harus makin banyak nih. Suatu saat pengen punya acara yang isinya anak muda semua. Mungkin waktunya bulan-bulan ini teman-teman gitu ya. Kasarnya gitu. Titik terendaku itu. Mantap ceritanya. Terus ini ada pertanyaan lagi kok dari Laurencia Evelyn. Cara mengajak yang baik itu gimana sih kok? Aku baru mulai kan. Nah sekarang itu baru kayak nge-DM orang tentang testinya orang gitu. Tapi kayak merasa belum bisa meyakinkan orang soalnya belum punya income sendiri. Oke. Jadi yang diganti itu adalah sudut pandangnya gini teman-teman. Sebagai orang baru, memang ada orang-orang yang peduli sama kalian kalau kalian sudah make money. Itu memang ada. Tapi ada juga orang yang siap percaya kalian meskipun kalian belum make money. Itu pasti ada juga. Mau kalian butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, gak ada yang tahu. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman, aku baginya gimana? Karena hubunganku dekat sama dia, misalkan Charlene gitu ya. Atau telepon, kadang tak chat di IG. Misalnya dia lagi ada story apa deh, lagi terima endorse misalkan gitu kan. Ya tak reply aja tuh. Oi, Charlene, gitu kan. Terus kan dibales dong. Kenapa? Gitu. Kalau temanku biasa gitu ke orang sini, kenapa aja gitu. Langsung aja to the point kasarnya gitu kan. Nah, aku biasa bilang, malam gue ketemu lu ya, 15-20 menit aja masalah lama-lama gitu kan. Dia pasti nanya dong, apa gitu. Itu udah temponya udah pasti polanya begitu, teman-teman. Susah ganti tuh. Karena ibarat kita tanya udah makan, nggak mungkin jawabannya udah mandi kan gitu. Nah, habis itu emang mau ngapain gitu kan. Udah, pokoknya nih ada tempat yang duitnya bagus banget. Gue mesti ketemu lu nih, urgent. Misalnya kayak gitu. Nah, dari situ dia pasti bilangnya apa? Emang apa tempatnya? Udah, nanti aja ya. Ya udah, bye gitu. Udah, tak samperin aja malamnya udah, teman-teman. Gitu ngundang orang. Jadi emang aku tuh tipenya to the point gitu loh. Aku nggak biasa untuk basa-basi kayak gimana ya? Apa ya? Beberapa member tuh aku pernah lihatnya kayak halo Charlene, kenalin, aku ini dari tim ini gitu loh. Aku komunitas gini. Aduh ribet banget sih jadi orang gitu dalam hatiku loh. Ngomong-ngomong aja to the point, karena kan orang nggak suka terlalu dibasa-basi, apalagi kalau kalian nggak pernah chat. Lebih baik langsung straight aja gitu loh, kayak siapa ya, di layarku cuma ada 4, ini ada kok Sony Putra ya, aku manggilnya Kok Putra aja kali, mungkin lebih enak ya. Kok Putra gitu, aku telepon nih langsung. Kalau hubunganku deket Kok Putra lagi di mana gitu kan. Lagi di rumah Reza, kenapa emangnya? Malam aku ke sana ya, mampir setengah jam. Ini ada duitnya bagus banget kok. Kok Putra pasti doyan, misalnya gitu. Apa emangnya? Udah malam aja kok lebih enak ngobrol. Nanti cocok ambil nggak juga nggak apa-apa, santai aja sama aku gitu. Biasa Kok Putra juga jawabnya, oke, kalau nggak bisa malam ini udah besok bisa nggak kok gitu. Selesai teman-teman. Biasanya begitu. Kalau hubungannya enak bisa. Kalau hubungannya nggak enak gimana? Bangun hubungan. Udah nggak ada solusi sih kalau itu. Oke. Kalau misalnya nih jawabannya kayak langsung ditodong gitu, MLM bukan kayak gitu? Nah iya, kebetulan kan bendera aku dulu MLM. Dia nanya, MLM baru apa lagi nih gitu? MLM lagi ya gitu? Atau nggak? MLM ya gitu? Udah, lu denger dulu aja. Cocok ambil nggak juga nggak apa-apa. Gue chat lu sekarang, bukan ngajak lu join. Ngajak lu denger. Cocok ambil nggak ya udah gitu. Biasa kayak gitu aja. Kayak soalnya kan orang udah kayak berasa harus join di tempat ya ketika aku chat. Padahal kan aku cuma mau ajak dia denger. Lu denger dulu aja. Nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting lu denger gitu. Lebih ke sana sih teman-teman. Oke, jadi lebih ke to the point. Dan kalau ya nggak usah basa-basi sih. Soalnya kadang-kadang aku juga sering dapat chat kayak mungkin dari MLM lain, dari grup lain, terus bahkan sampai di LinkedIn gitu banyak yang ngechat basa-basi dulu, itu kayak bikin malah males baca gitu loh. Iya, kecuali dia mungkin karena lu cewek, karena mungkin dia seganteng itu, mungkin lu udah diganteng gue ladenin gitu kan bisa aja ya. Cuma emang dia seganteng itu gitu loh.
Jadi bercanda guys, maaf. Ini terus ini ada pertanyaan lagi dari Jessica, gimana caranya Koko itu bisa bangkitkan spirit member-member Koko, kayak tips gitu buat bangkitin spirit-spirit mereka kalau lagi down. Oke. Kebetulan aku bukan tipe motivasi apa gimana, tapi aku itu tipe yang lebih teknis gitu. Teknis itu dalam arti aku pelajari nih, misalkan orang presentasi kok lama gitu ya. Aku pengen secepatnya lebih disingkat gitu ya. Nah, terus abis itu ada juga yang kayak misalkan apa teman-teman, kayak misalkan memberku datang nggak tahu caranya gimana. Nah, biasa untuk meningkatin kesadarannya dia, aku harus buat dia mau. Nah, biasanya aku sedikit belajar dari Pak Niko. Pak Niko tuh kalau ngomong tuh kayak misalkan ibu-ibu kalau melihat produk ini mahal nggak gitu, pasti jawabnya mahal gitu kan. Nah dari situ dia bilang, Bu, saya bukan ngajak ibu untuk beli barangnya, tapi saya ngajak ibu untuk kita saya pinjam waktu ibu mungkin 1 tahun. Kalau gaya aku nih, aku pinjam kayak aku pinjam waktu, misal Karlin, gue mau pinjam waktu lu nih 1 tahun aja gitu. 1 tahun buat apa? Untuk kita kembangin ini bareng-bareng. Menurut gue, Karlin, ini bisa bawa kita minimal 100 juta untuk 1 tahunnya, gitu loh. Jadi nggak mungkin nggak telan, tapi dengan cara main tertentu. Lu harus ikutin cara main gue. Tapi gue benar-benar cuma pinjam waktu lu 1 tahun. Nah, pertanyaannya cuma satu. Menurut lu, kalau tempat ini minimalnya bisa kasih lu at least 100 juta 1 tahun, buat lu worth it apa enggak? Kalau lu nggak worth it, lu nggak usah ambil, nggak apa-apa. Lu mau stop pun silakan. Tapi kalau buat lu worth it, dan lu mau taruh effort lu, yuk kita jalan ini bareng-bareng. Gitu loh. Jadi aku cuma pengen orang itu ngomong mau sendiri, teman-teman, kasarannya begitu. Supaya apa? Supaya apa ya? Supaya aku ngerti gitu, kayak aku mau jalanin AFC karena aku mau. Bukan karena aku dipecut motivasi apa gimana. Sama kayak di ruangan ini, teman-teman join AFC kan atas kemauan masing-masing. Jangan sampai jalannya karena dipecut orang, teman-teman bukan kuda yang mesti dipecut, ibaratnya gitu loh. Tapi teman-teman pasti mau jalanin karena teman-teman punya target yang jelas. Contoh, targetku apa? Aku dari umur 21, dari kerjaan apapun, aku percaya aku ngimpi dulu kalau umur 25 aku akan punya mobil dan rumah semua clear. Di saat itu aku kenal MLM? Enggak. Kenal apa juga enggak. Cuma kerjanya jualan jam tangan, jualan apa. Sampai akhirnya teman-teman, kenal MLM segala macam, muncullah percepatan itu. Nah sekarang, percepatan ini luar biasa nggak? Banget. AFC sekarang top income-ku seumur hidupku sampai saat ini. Kenapa? Karena dari tahun lalu Maret, nggak punya duit 2 juta. Secara gross 100%, AFC udah kasih aku 1,8 M, teman-teman. Kasarnya gitu loh. Jadi kita ngomong percepatan ini buat umurku itu juga udah luar biasa banget gitu loh. Tempat mana yang bisa kasih kayak gitu? Nah, teman-teman, memang nggak semua ngerasain 1,8 M 1 tahun. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus tahu, contohnya udah ada gitu loh. Kalau contohnya udah ada, berarti teman-teman bisa. Kenapa? Karena patokanku dulu orang tua gitu loh. Kalau mungkin teman-teman bingung kenapa anak muda bisa main, aku juga bingung kenapa orang tua bisa main. Gitu loh gampangnya. Dulu aku nanya Eko Yanto, kok gimana gitu? Eko Yanto nanya tuh, kenapa lu nggak ngekor aja sama orang tua? Terus aku jawab, orang tua aku nggak bisa diekor kok gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh. Maksudnya aku bukan berarti bilang keluarga aku madesu, ya enggak gitu loh. Cuma maksudnya kebetulan aku dikasih kesempatan untuk nggak bisa ngekor gitu loh. Masalah kan bisa jadi masalah kalau kalian mau ngadepin ini sebagai masalah. Nah aku udah hancur 100 juta, aku mikirnya cicilanku per tanggal 6 harus bayar. Cuma ada waktu 1 bulan. Kalau aku nggak bayar, mobil disita. Nah mikirnya gimana? Gak bisa teman-teman mikir lama-lama, mikirnya harus udah realistis aja. Ini gue udah hilang, sekarang gue harus ngapain gitu loh, paham nggak teman-teman? Sama, mungkin teman-teman yang di satu kota, mungkin ada om, tante, teman-teman yang seumuran, ngerasa stuck di satu kota. Kalau teman-teman punya member di kota lain, ya samperin lah, kasarnya gitu. Jangan diem terus di satu kota, ngapain? Gitu loh. Mau berkembang kan nggak mungkin gedenya di satu kota. Gitu loh. Otomatis punya tim baru kan punya tanggung jawab baru. Masa nggak mau sih ketemu sama dia? Gitu loh. Kadang seru sih teman-teman keluar kota tuh. Bonding sama tim sendiri yang kesana juga lebih dekat, ngobrol lebih intens, karena ibarat kita kayak keluar negeri bareng 5 hari, padahal keluar kota. Cuma kan ngumpul terus teman-teman, itu asiknya di situ sih. Oke. Terus ini lanjutannya, kalau misalnya maintain member-member lama, menurut Koko mendingan maintain member yang udah lama
yang udah down atau mending cari member baru? Lebih mending yang mana? Member baru sih harus tetap pasti. Aku juga lagi cari. Nah, kebetulan kayak teman-teman yang mungkin follow IG ku, teman-teman lihat 2 hari ini aku full olahraga gitu. Itu aku sama teman SMA aku yang grup mana, teman SMA aku yang grup mana. Itu beda. Nah, di situ aku lagi bangun hubungan sebenarnya. Entah ujung-ujungnya bisa AFC apa enggak apa-apa gitu loh. Tapi hubungannya lebih enak. Karena gini teman-teman, ketika aku AFC atau kita pegang bendera sebagai pemain multi level, banyak orang di luar sana itu takut kalau kita chat. Berasanya itu kayak kita mau udah pasti nawarin dia, berasa apa, pagi udah say hi itu, waduh udah kabar buruk tuh pasti buat dia. Kayak ini ada apa ini? Story-nya AFC ada say hi gitu kan, udah dikonekin gitu lah sama dia. Nah dari sini aku lagi mau patahin itu, patahin kalau apa? Kalau aku chat sama dia itu tanpa AFC pun juga bisa, gitu loh, paham nggak? Karena itu kejadian teman-teman. Aku sama teman lamaku, memang aku bangun hubungan, bisa dapat AFC bonus, aku anggap gitu. Sama aku deket sama temanku, nggak cowok nggak cewek ya, kita temenan aja. Dibawanya kemana nggak tahu, anggap itu bonus. Nah tapi kalau aku harus pilih maintain member lama dan cari member baru ya sebenarnya aku lagi bangun itu. Cuman aku sadar, aku nggak bisa langsung secepat itu untuk masuk. Otomatis aku butuh waktu. Nah tapi untuk yang member lama, ya dengan meet up itu aku berusaha pengen kayak nyadarin aja sih sebenarnya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan turun, memang turun. Aku. Cuman aku percaya di luar faktor barang dan kawan-kawan, sebenarnya cara mainku aja yang terlalu kaku. Mungkin karena aku nggak berkembang. Karena setelah ngomong sama Pak Niko segala macem, ya kita sadar kita masih jauh dari bagus gitu loh. Dari situ makanya kita lagi mau coba hal baru yang entah ngefek apa enggak, entah berhasil apa enggak, ya kita lakuin aja. Dengan harapan ya semuanya ngelihat gila ya. Berarti di saat mungkin kayak gue lagi bingung harus ngapain, ternyata ada solusi baru dulu nih minimal sementara. Minimal kan mereka masih ada harapan untuk kayak ngeliatnya kayak, oh ya dia masih ngelakuin ini sih. Mungkin cara ini bisa jalan gitu loh. Lebih ke sana sih teman-teman, ningkatin kesadaran masing-masing aja. Karena aku nggak pernah sih mencut-mencut orang, aku nggak mau ribet-ribet. Lu mau jalan-jalan gitu loh. Karena ya memang kita kan mutualisme. Ya lu saling bantu lah sama gue gitu loh. Lu make money juga gue make money, nggak potong duit lu. Sekarang masa iya lu nggak mau make money mumpung ada tempatnya. Kan gitu. Soalnya kan mau cari kerja juga pusing teman-teman di umuranku sekarang. Gila, mau cari kerja sih bisa. Tapi untuk dapet yang lebih kayaknya susah untuk sementara waktu gitu loh. Apalagi teman-teman gue rata-rata first graduate gitu loh. Masih menyesuaikan kayak pindah kerja sana sini. Ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman memang untuk ngomong percepatan yang memang kalah pasti gitu loh. Ya ini kan kita ngomong percepatan. Kalau teman-teman ngerasa ini worth it, teman-teman jalanin. Kayak sama kayak aku pertama kali tawarin, lihat ini bisa bawa 100 juta 4 bulan. Ya aku kerjain selayaknya 100 juta 4 bulan. Tembus kok teman-teman. Gitu loh. Gitu. Sama-sama sadar. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi dari Lina. Mau tanya Reza, untuk tim yang di luar kota dan luar pulau terutama, gimana cara maintainnya karena hampir rata semua tim saya luar pulau? Kesana lebih enak sih teman-teman. Kayak aku kan kesana. Sebenarnya ngobrol di telepon, WhatsApp bisa. Cuman kita harus lihat ya teman-teman. Pak Niko punya member 600.000 sekian. Pak Niko selalu bahas setiap di luar kota. Kalau emang Zoom, WhatsApp call, WhatsApp video call bisa nyelesain masalah antar jarak kayak begini, dia nggak perlu roadshow kan. Ibaratnya gitu lah. Roadshow itu bukti komitmen dia mau turun ke lapangan. Bukti komitmen kayak kita ada di samping dia gitu loh. Jadi kalau tim tante, om, atau teman seumuran kita ada tim di luar kota dan mayoritas di luar kota, keluar kota lah teman-teman. Kayak Kayanto udah Busido udah mentok pairing bocor-bocor juga masih keluar kota teman-teman. Kita ya ampun pairing kadang masih Doremi aja masa nggak mau keluar kota, gimana nggak mau diperjuangin. Itu udah mentok teman-teman. Jangan dilihat karena oh dia mah udah mentok enak budgetnya banyak. Nggak begitu teman-teman konsepnya. Dia udah sampai join Diamond, kalian udah dibayar di muka. Gitu lah. 2 orang join Diamond, berarti kalian punya budget 8.400.000 gitu misalkan. Potong 20% Reza, iya deh. 6 juta sekian deh, terserah. Cuma maksudnya kalau udah punya budget 6 juta sekian itu, berarti kan teman-teman punya budget buat keluar kota. Nggak korek-korek dompet. Sedangkan kalau harus bisnis normal kan teman-teman harus korek-korek dompet buat ngiklan buat apa. Ya udahlah gitu, investasikan. Sama kayak Suruh ini teman-teman, 3.300.000 nih. Mahal nggak mahal? Cuman kalau ditanya bagus. Teman-teman sampai nanya kan, berapaan Za itu harganya yang cowok-cowok? 3.300.000 pantas aja bagus tuh. Jadi nganggep 3.300.000 bagus akhirnya sekarang. Gitu.
Bagi cowok, teman-teman, udah buktiin dulu lah gitu. Kalau bisa dari kita, kenapa harus dari orang lain gitu. Oke, sama ini mungkin kayak satu pertanyaan biasanya sering dialamin yang ya yang orang tua juga pernah, orang muda juga pernah, tapi biasanya kayak kalau nawarin anak muda yang merekanya udah mau nih, tapi orang tuanya itu kayak nggak bolehin mereka gitu. Itu biasanya gimana? Kayak tetap approach orang tuanya atau apa gimana gitu? Oh iya, aku kalau kasusnya begitu, aku orang tuanya sini suruh ikut Zoom atau meet up sama aku nggak apa-apa. Aku tipe yang berani-berani aja sih teman-teman, karena aku tahu apa yang aku bawa gitu loh. Kadang yang bikin kita bawa orang ketiga atau kita takut bahkan sampai ke orang tuanya, kita ngomong yang muda dulu ya, itu karena kalian sendiri nggak pede sama apa yang kalian bawa. Aku nggak mau ngeracunin anak lu gitu, ibaratnya gitu. Gue nggak mau racunin anak lu, gue mau kasih anak lu duit yang bakal oke banget tempatnya. Oke lah, orang tua nggak dukung karena pasti punya sudut pandang masing-masing. Emang nggak mungkin semua orang langsung doyan. Apalagi kita tahu MLM mayoritas nggak suka. Tapi kalau kita bisa buat dia tahu ini akan worth it, dia harusnya dukung sih, selama anaknya mau. Cuman kalau anaknya udah beres, dan cuma orang tuanya yang nggak beres untuk dia ngedeal sama bisnis ini, aku ajak orang tuanya Zoom sih, ngomong, nggak apa-apa. Aku bisa cerita gitu loh. Aku nggak bakal jeblosin anak orang gitu loh. Kalau misalnya orang tuanya kayak nggak mau gitu, kayak sudah anti banget sama MLM. Ya biasa, ya ngobrol biasa dulu aja, bangun hubungan. Biasa kalau misalnya udah di Zoom, nggak jarang di Zoom sih. Biasa lebih meet up gitu. Jujur itu jarang kejadian di kita. Cuman kalau memang harus kejadian gitu, aku bakal kayak ngobrol, ya udah sini sekeluarga aja tak prospek gitu loh. Tak jelasin cara mainku apa, lu nggak doyan yang gimana, gue akan berusaha jawab dengan jawaban gue. Sementara ini yang mungkin bisa entah bantu dia apa enggak. Cuman kalau emang akunya udah usaha dan memang ujung-ujungnya tetap enggak, ya enggak aja gitu loh. Cuman aku tetap akan kasih tahu, aku ibarat gimana ya? Kasih bukti komitmen aku itu, aku ngasih tahu nih, aku itu tipenya seperti apa dan anak lu akan main bisnis sama orang yang seperti apa. Kasarnya gitu loh, paham nggak teman-teman? Jadi kan kadang orang tua tuh nggak mau anaknya salah jalur. Apalagi kita ngomong di bisnis yang konsepnya adalah semua bisnis tidak ada yang tidak ada yang pasti. Kalau kata orang restoran, makanan, F&B pasti enggak. Semua juga ngaco kok sekarang. Mamaku catering, aku 20 tahun hidup dari situ goyang juga. Ibaratnya gitu lah. Tapi maksudku adalah, kalau aku bisa memperkenalkan siapa aku ke orang tuanya, meskipun aku masih muda, tapi orang lihat akunya, teman-teman. Paham nggak? Kalau lihat akunya beres, ya harusnya mungkin dia bisa berubah. Dengan harapan, kalau ketemu ya siapa tahu berubah dan oke. Gitu lah. Ya usaha dulu aja sih, teman-teman. Memang kita nggak bisa bikin ada satu cara pasti closing yang nggak ada sih. Aku juga sering ditolak meskipun punya income. Jadi nggak ada patokan punya income pasti nggak bisa ditolak. Gitu lah. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Awan. Ada tips and trick nggak dari jajaran teman-teman kita, orang seperti apa yang kira-kira punya potensi besar buat mau join dan jalan? Yang potensi mau join dan besar tuh orang yang butuh duit sih. Gitu ya. Jadi nggak ada teman kita yang spesifik, nih orang sih pasti jalan, nih orang enggak. Aduh, teman-teman. Aku udah 3 tahun di MLM. Gitu lah. 3 tahun dan AFC kan setahun. Maksudku adalah, aku banyak nemu orang yang kelihatannya niat, tapi nggak niat. Ternyata nggak jalan, maksudku. Dan yang kelihatannya kita intinya lu anggap remeh, tapi ternyata di jalan itu banyak gitu loh teman-teman. Jadi kalau sekarang ini aku lebih tipenya aku bagi ke temanku yang kira-kira butuh gitu loh. Jadi contoh, ada temanku A gitu, dia kerja udah mati-matian, dia emang orangnya gila banget kalau kerja, tapi dia ada di titik capek. Nah, aku akan datang sebagai teman dulu, kayak aku dengerin kenapa gitu-gitu, bangun hubungan kan biar enak. Dia bisa ceritain masalah dia segala macam. Ya kalau emang bisa bisnisku bisa jadi solusi atas waktu dia, mungkin dia kerja nggak harus segitunya, tapi minimal dapat sama, dan aku tahu tempatku bisa, aku akan bagi ke dia. Gitu. Aku akan bagi sebagai solusi kayak, lu tahu kan gue main apa. Mungkin lu nggak doyan, gue juga nggak apa-apa. Gitu loh. Karena kan gue nggak bisa paksa lu suka. Tapi kalau memang tempat ini bisa bantu lu at least dapet yang sama dengan effort lu yang nggak harus segitunya, masa iya lu nggak mau denger? Kasarnya gitu loh. Dari situ kan dia mikirnya kayak, ya udah apa gitu. Meskipun ya terimanya kayak terima nggak terima. Cuman aku di sini datang sebagai solusi sih. Jadi kalau teman-temanku yang kerja mati-matian, otomatis lama-lama yang pertama patokannya ketika lamar kerja mungkin duit dan pengalaman, ujung-ujungnya dia resah sama capek. Nah ketika resah sama capek, aku datang sebagai solusi
Gue ada tempat yang sebenarnya lu nggak harus kerja segitunya sih. Karena itu sering kejadian teman-teman. Sekarang teman SMA aku, teman kuliah aku ajak keluar Senin sampai Jumat tuh pada nggak bisa semua. Sedangkan aku bangun jam 11 gitu loh teman-teman. Mau nggak sih? Jadi kayak aku bukan ngajakin orang untuk males. Cuman kalau emang yang kalian kejar adalah duit, dan tempatku bisa kasih kalian duit yang menurutku nggak kecil, atau mungkin lebih besar dengan effort yang lebih baik, masa ya sih udah tertutup gitu loh, paham nggak sih teman-teman? Karena nggak bisa ikut stigma umum sih. Stigma umum yang diajarin dari dulu kayak udah lu kuliah, lu kerja sih. Benar, untuk cari pengalaman mau rintis karir nggak salah sama sekali. MLM juga cuma salah satu kerjaan aja. Cuman kebetulan kerjaan ini bisa ngasih percepatan yang cepat gitu loh. Kalau punya passion, mulai punya apa, hobi yang mungkin harganya mahal, mungkin dari sini bisa. Kayak contoh, dulu aku ngeliat orang kuliah pilot kok keren gitu ya. Kayak berduit semua gitu loh. Nah dari situ aku tapi tahu, aku nggak punya budget itu. Untuk keluarin pun nggak rela, segala macam. Tapi akhirnya dari ya MLM apa gimana, aku punya budgetnya, cuma aku yang belum mau aja gitu loh. Cuma minimal untuk percepatan itu aku nggak nyusahin orang tua apa gimana sih, gitu. Oke. Ini malam ini kita sudah udah dapat semangat, udah dapat tips and trick dari anak muda yang baru umur 24 ya. Terus sudah bisa beli rumah sendiri, sudah bisa punya mobil sendiri. Mungkin aku rangkumin sedikit tadi kayak untuk menjaga jaringan sama untuk tips and trick buat ngajak orang itu sekarang kayak yang penting kita itu pede, terus kita juga nguasai materi itu juga penting sih. Terus kalau buat maintain jaringan nggak bisa sekarang kalau cuma lewat Zoom aja. Kalau bisa kita juga harus keluar kota dan kita nggak cuman melulu ngomongin tentang EFC aja, tapi juga harus menjalin hubungan dalam secara personal juga ya. Soalnya kalau misalnya melulu tentang EFC aja, ntar kalau misalnya ada apa-apa juga, gimana ya ngomongnya? Kalau misalnya ntar dicapnya itu sebagai orang yang kalau ketemu cuma ngomongin tentang MLM aja atau tentang kerjaan doang, kayak nggak benar-benar peduli gitu loh. Tapi kita juga bukan sebagai partner kerja aja, tapi juga sebagai teman. Nah, terus mungkin dari Koreza juga bisa ngasih beberapa pesan terakhir sebagai closing kepada teman-teman di Zoom ini yang mungkin masih mikir-mikir untuk join. Oh, ada prospek kan ya di sini ya ternyata ya. Tak pikir member doang. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang belum join, kalian harus tahu kalau misalkan aku di sini beda jaringan sama ini semua, gitu. Itu satu. Kedua, berarti aku ngomong ini sebenarnya lebih apa adanya aja. Aku bukan orang yang nafsu untuk kalian join, karena join pun nggak ke omsetku juga kan, gitu loh. Yang ketiga, buat teman-teman yang join di sini entah dijebak, entah dipaksa, entah apa, mungkin teman kalian follow up kalian berkali-kali untuk ikut acara ini, kalian harus tahu kalau misalkan gini, memang nggak ada jaminan AFC bisa jadi jalan buat kalian. Tapi kalau misalkan mau tahu jalan kalian di sini apa nggak ada salahnya untuk kalian coba. Apalagi kan kayak gue sekarang umur 24. Sesuatu yang tidak mungkin untuk punya rumah mobil clear di umur 25 dengan percepatan yang hanya kuliah lalu kerja. Itu teman-teman harus tahu. Sekarang kita kan sama-sama paham. Buat teman-teman yang seumuran atau yang dewasa, apa yang kita kejar kalau nggak duit ya sehat, gitu loh. Ya aku sih ngeliatnya dua itu. Jadi ketika aku sehat, ya aku happy gitu loh. Tapi aku juga butuh duit untuk aku membantu untuk mempermudah kehidupanku lah ibaratnya gitu loh. Nah sekarang teman-teman yang belum bergabung, kalian harus tahu ada feel apa enggak itu memang nggak bisa dipaksain. Tapi ada kadang muncul karena terbiasa, ada yang memang dari awal udah ada feel-nya. Tapi buat yang belum ya lakuin aja di sini kayak kalian terbiasa gitu loh. Kenapa? Karena teman-teman harus rasain bagusnya di sini tuh apa baru kalian tahu. Sehingga apa? Kita bukan mau ngajarin kalian untuk skeptis sama MLM, untuk hanya doyan MLM, enggak. Aku netral di sini. Tapi teman-teman harus tahu, biasanya kalau kalian udah masuk di MLM dan kalian udah ngerasain enaknya ini bisa kita bagi ke teman-teman, mungkin kalian ada teman-teman yang susah yang bisa kita bantu segala macam. Itu rasanya happy-nya itu ada, teman-teman. Itu nggak bisa dibayar pakai uang. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman yang belum gabung, teman-teman harus percaya. Teman-teman mungkin pernah doa atau pengen rezeki, pengen menjadi orang hebat atau apapun, orang sukses ataupun bahasanya terserah kalian. Kalian harus tahu, semua nggak langsung datang begitu aja. Kita cuma mau kasih tempatnya. Tempat yang dimana kalau kalian bisa manfaatin dengan baik, kalian akan make money gitu. Nah, kalau misalkan kalian bisa make money di sini, kita happy ya kalian happy gitu loh. Nah, kalian
nanti dapat apa aja banyak, teman segala macam, skill banyak. Karena dari sini aku jadi bisa ngomong sama siapapun. Malah aku percaya orang yang udah ikut MLM atau insurance bisa jual barang apapun ke siapapun selama dia jadi di MLM. Gitu ya. Nah, teman-teman, nggak usah ngomong telat apa gimana, nggak usah ngomong bisa nggak bisa. Teman-teman mikirnya gampang aja. Nggak bisa dipelajarin gitu loh. Kalau udah bisa ya bagus, berarti kalian udah jago gitu loh. Tapi aku sebagai orang yang pernah bawa bendera MLM pun, aku datang ke sini dengan gelas kosong, aku belajar gitu loh. Dikasih tau apa Pak Niko segala macam gitu-gini, ya aku dengerin gitu loh. Nah, kita cuma mau bagi tempat itu. Mungkin teman-teman kalian yang ngundang masih baru. Belum make money gimana-gimana, post jarang apa gimana. Itu bukan berarti dia nggak konsisten apa gimana. Bukan berarti kalian harus join ke orang yang udah dapat duit. Karena nggak ada jaminan juga kalian akan dapat duit juga. Cuman, kalau teman-teman kalian masih baru dan kalian bisa support dengan kalian join segala macam, ya hopefully itu akan jalan buat kalian sih gitu. Karena teman-temanku sekarang yang join sama aku pertama kali di saat 1 tahun ini, khususnya directku ya kita bahas, 45 titik yang orang asli nggak tahu mungkin setengahnya, cuman biasa Pareto kan 82. Nah, Pareto 82 berarti kan kita ngomong 2-nya 9. 9 itu nggak ada yang terima di under 400 juta 1 tahun. Teman-teman harus tahu itu. Jadi kalau misalkan aku bisa make money sebanyak itu, pasti karena timku make money. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang anak muda udah banyak. Kalau buat kalian yang anak muda, yuklah main bareng gitu loh. Kita jadi satu AFC bareng lah gitu. AFC ini cuma nama tempat. Kalian harus tahu. Kalian mungkin nggak suka AFC apa gimana terserah. Tapi kalau tempat ini bisa bawa kalian 1-2 tahun terima 100-200 bahkan 300 juta plus bahkan sampai M, emang kalian masih nggak mau taruh waktu kalian. Terus buat yang udah member gimana? Yang buat udah member ataupun yang non member cuma orang tua, kalian harus tahu kita selalu punya kesempatan yang sama. Dulu bisnis AFC 95% adalah orang tua. Sampai sekarang pun iya. Otomatis teman-teman harus tahu ini bisnis kalian sebenarnya. Kita anak muda nyempil, ibaratnya gitu. Tapi kita anak muda berhasil buktiin aja kalau anak muda pun bisa. Jadi buat anak muda udah nggak usah mikir banyak, langsung ikut aja. Kasarnya gitu loh ke teman-teman kalian. Tapi buat yang member-member, kita tahu bisnis ini nggak segampang kalian posting lalu orang datang closing. Enak banget kalau bisnis ini segampang itu. Aku even udah 1 tahun dapat 1, berapa M pun, bukan berarti aku post langsung closing. Nggak juga, gitu loh. Tetap usaha keluar kota, tetap ibadah jadi kuli. Cuman teman-teman harus tahu, buat aku sampai sekarang keluar kota nggak ada omset pun aku nggak apa-apa. Kenapa? Karena 1 tahun ini aku udah terima gila banget gitu loh. Tapi aku mulai ini dari 2 juta aja di rekening. Aku nggak punya join Ruby aja nggak bisa. Kalian gak usah lihat ini berapa box. Buat yang anak muda, kalian harus lihat ya bisnis ini marketing plan-nya aja. Jangan barangnya. Mungkin kalian nggak butuh barangnya nggak apa-apa. Tapi mungkin di luar sana ada yang butuh. Entah kalian udah tahu apa belum. Oke lah, gue nggak punya market, Za. Ya udah. Lu main bisnisnya aja. Kenapa? Bisnis ini lu bagi ke temen lu, gitu loh. Temen lu pasti banyak yang butuh kerjaan, cuma nggak ada. Sedangkan lu mungkin tahu satu tempat yang bisa lu bagi. Kenapa nggak dari lu bagi ke dia? Karena dari keputusan kecil itu, lu mungkin bisa bantu selamatin umur temen lu yang nggak tahu berapa lama. Mungkin kalian di AFC 3 tahun. Ya udahlah, temen lu selamat tuh 3 tahun. Minimal di fase hidup 3 tahun itu, dia ingat lu, pernah bagi gue something yang bisa nolong hidup lu, kasarnya gitu loh. Sama kayak aku, teman-teman. Aku mulai ini dari 0. Semua bermula dari konnichiwa 0. Konnichiwa bolong. Berapa bulan absen misalkan gitu loh. Tapi teman-teman harus tahu, bukan berarti bolong, berarti nggak kerja. Kalau kalian bolong nggak kerja, dibenerin cara kerjanya. Tapi yang kalau emang bolong karena usaha, kalian cari terus gitu loh. Emang nggak segampang itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi please teman-teman, lakuin bisnis ini selayaknya bisnis ini bisa kalian kemana. Aku percaya bisnis ini bisa ngasih aku 100 juta 4 bulan. Aku tembus, gitu loh teman-teman. Timku yang tembus 100 juta juga ada beberapa, gitu loh. Karena semua punya prioritas yang sama, kayak mikirnya cara kerjanya sama, naruh waktunya sama, taruh hatinya sama. Tapi kalau kalian kerjain ini setengah-setengah, kayak udahlah, ini keluar COVID, gini-gini. Aduh teman-teman, mau 100 juta nggak gitu juga teman-teman, gitu loh. Kalau COVID mah aku juga takut COVID, gitu loh. Nggak ada yang mau cari mati. Cuman maksudnya kita sesuai protokol lah, gini-gini. Percaya aja kalau dirinya bakal aman, banyak doa, banyak minum bareng sendiri. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi jangan mikirnya mau 100 juta tapi diem di rumah. Enak banget 100 juta diem di rumah. Teman-temanku yang 100 juta nggak ada yang diem di rumah, teman-teman. Jalan terus. Mau dapat 100 juta, mau nyaman bisa. Tapi kita punya target yang lebih. Karena aku di Jakarta, di sini, aku sempat ke rumah Pak Niko, ngumpul sama Ko Ardian, kalau kalian tahu. Kalau kalian mungkin ngomongnya sama Ko Eka, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngeliat gitu loh. Gila nih, dulu aku ngeliat Ko Ardian.
aku ngeliat 100 juta sebulan di umur 20-an tuh sesuatu yang nggak mungkin. Tapi mulai tuh, sekarang kayaknya umur segini tuh banyak loh yang tembus gitu loh. Nggak harus di MLM, tapi di MLM pun banyak yang tembus. Nah, abis itu, aku ngumpul sama Koardian. Kalau aku ngomong sama temenku, 100 juta udah besar gitu loh. Tapi begitu ngomong Koardian, yang income-nya 1-3 M sebulan, kecil berasanya gitu loh. Tapi mikirnya kalau dia bisa 3M, ya lu juga bisa gitu loh. Cuma cara kerjanya dulu yang mesti kita bangun gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi tergantung kalian mau anggap ini berapa. Kalau kalian anggap ini sampingan, gak usah minta 100 juta, teman-teman. Kalau bisa sampingan 100 juta, mah semua orang jadiin ini sampingan 100 juta. Masalahnya mau 100 juta nggak bisa sampingan dulu nih. Kalau kalian punya kerjaan utama, taruhlah waktu kalian lebih capek-capek deh 1 tahun, tapi dapetnya worth it. Gitu loh, teman-teman. Rata-rata seumuranku pada mau gara-gara dia tahu 1 tahun 100 juta pasti tembus kok. Gitu loh. Kalau misalkan 1 tahun cuma 100 juta deh, gitu. 20 juta jadi 100 juta udah 500%, emang masih kurang, teman-teman. Teman-teman yang belum join, kan pasti punya duit mati banyak. Duit mati itu yang duit nganggur nggak dipakai. 3 juta kayak 10 juta buat yang dewasa apalagi pasti punya. Punya simpanan emas mungkin, punya simpanan uang dolar mungkin. Punya simpanan duit mati nggak kepake, taruhlah 20 juta, kita main bareng di sini, jadiin akhir tahun minimal 100 juta, mau nggak? Gitu lah. Kalau emang 100 juta worth it buat kalian dapetin, taruhlah 20 juta. Diamond, dapat barang bisa balik juga lewat closing sama lewat barang gitu ya. Gitu sih. Oke. Thank you kok buat hari ini. Mm-mm. Mungkin Ai Fang Fang atau dari Ko Yusak ada tambahan nggak? Malam, Reza. Malam. Aku mau nanya, di timmu yang termuda yang achieve rank usia berapa ya? Mateng. Umur berapa ya? Kalau dari grup upline-ku, sebenarnya samurai termuda udah bukan aku, tapi namanya Lia, umur 19 tahun. Itu satu grup sama upline-ku juga. Tim Semarang. 19 tahun samurai itu. 19 tahun samurai. Kalau di tim kamu sendiri? Mungkin 23, 24 kali ya kok sementara. Tapi kenapa nggak under itu? Karena aku udah nggak ada nih teman under itu kebetulan gitu ya. Udah tua kok. Tapi kalau yang di Semarang, upline-ku punya tim kaki lemahnya itu banyaknya 18, 17, 19 tahun. Itu Toreda lah, Ronin lah, Samurai lah gitu. Macam-macam kok kalau Jovi ke bawah. Tapi rata-rata anak muda semua ya, saya. Iya, teman-temanku malah mayoritas anak muda. Meskipun nih padahal bisnis orang tua nih buat aku nih. Yang paling tua umur berapa, Reza? Kalau memberku yang paling tua ada umur 65. Jalanin bisnis atau end user nih? Kenapa? Jalanin bisnisnya atau hanya end user? Lagi jalanin, kebetulan itu orang awal yang aku datengin, langsung join Diamond 2 Ruby buat main bisnis. Kebetulan kaki kanannya udah panjang banget, udah ada 3-4 samurai kayaknya. Tapi emang belum ketemu jodoh kirinya aja. Tapi lagi main bisnis. Ada berapa yang tua nih yang jalanin bisnisnya nih? Berapa ya? Mungkin kalau misalkan bermula dari customer kayaknya lumayan banyak. Tapi kalau kita ngomong yang untuk pemain bisnis, mungkin estimasinya aku kebanyakan umur 25 sampai 40 tuh banyak di Jawa Tengah. Jogja, gitu itu banyak. Tapi lewat kedalamanku. Kayaknya kebanyakan aku umur segitu deh, 25 sampai 40. 50 pun kayaknya ada, tapi nggak terlalu banyak. 65 tuh loncat langsung nyelip. Mau tanya nih, paling susah nih building timnya ini yang paling sulit nih apa nih? Kendala yang paling susah nih untuk membangun tim nih, yang rewel-rewel tuh. Terus komplainnya banyaknya apa tuh? Mereka nggak komplain, tahu-tahu diem hilang gitu. Kayak gitu kalau mereka gitu. Jadi nggak ngomong ini kenapa nih, mereka nggak komplain, hilang tahu-tahu gitu. Anak muda atau yang anak yang udah tua nih? Yang tua muda sama. Ini aku manggilnya apa? Tante. Oh, jangan panggil Cici aja. Cici, Reza. Maaf, nggak tahu yang ngomong yang mana soalnya. Emak. Enggak, kita seumuran kok. Oh iya. Oke. Tapi kebalik kayaknya. Oh, kebalik.
Tapi rata-rata masalahnya lebih ke sana sih. Mereka sebenarnya nggak komplain. Cuman apa ya? Masalah mereka sebenarnya masalahku juga sama gitu loh. Misalkan susah nawarin orang gini sama. Cuman apa ya? Kadang mereka terlalu anggap ini masalah, tapi merekanya sendiri nggak all out gitu. All out itu maksudnya gimana? Mau maju pasang badan aja takut gitu. Nggak enak lah, ntar orang kira aku yang main gini-gini. Kira-kira mungkin dia ada bendera lama. Atau enggak ada juga yang misalkan, aku nggak bisa lah begini-begini. Apa ya? Punya hobi menutup diri sih. Gitu loh kasarnya, Ci, maksudnya. Nah itu yang susah itu buat aku. Karena susah juga, ibarat kalau emang dianya udah nggak mau, menurut aku nggak ada orang yang bisa bantu dia. Mau Pak Niko bakar ngomong 5 jam pun juga nggak ngefek. Cuman memang kalau emang dianya ada kesadaran sedikit untuk mau, aku masih bisa toel-toel terus lah. Ini aku lagi ada kok yang umur 60-an itu. Dia mau kerjain, cuma dia nggak berani pasang badan. Karena nggak mau mukanya orang tahu. Padahal orang percayanya sama dia. Nah itu yang buat aku susah. Tiap kali ketemu ke rumahnya segala macam, aku samperin. Ya minimal 2 minggu atau sebulan sekali aku ada ke rumah dia. Itu ngobrol cuma nggak enak terus, nggak enak tapi mau dapet duit gitu, bingung juga bantunya kadang gitu sih. Oke. Mau tanya ini nih, aku terakhir aja. Kemarin kan 2 bulan nih sempat kosong nih. Ya. Kalau timku nih kan banyak yang milih tua, bukan milenial, milih tua. Jadi mereka pasti tanyanya kan barang selama 2 bulan kosong nih. Kalau anak-anak milenial nih gimana nih? Ribut barang nggak nih? Ribut. Tapi aku jawabnya kan tipenya realistis, bukan udah tenang aja ntar barang ada. Aku nggak jawab kayak gitu. Tapi aku bilangnya kayak ya masa lalu sih masalah gue juga sih kebetulan gitu ya. Kita nggak ada bedanya nih. Lu pusing karena nggak ada barang, gue juga ngedrop. Aku selalu bilang kayak gitu, Cik. Terus habis itu mereka tuh mungkin sebenarnya pengen komplain, cuma tahu emang keadaan ini mau nggak mau harus dilewatin. Gitu. Ibarat kayak pandemi gitu loh. Nah, tapi kalau anak muda cari barang, jujur iya. Malah ada member di Semarang yang bilang, udahlah inden aja. Inden malah gue lebih lancar kayaknya. Gitu kan, Cik, ngomongnya. Jadi bingung juga. Kan banyak orang mikir sekarang lagi turun. Nah, tapi ada di kemarin berapa ya? 3 bulan ada yang dapat 400 juta gitu di saat kondisi tahun-tahun ini. Itu shock juga ya. Dari situ kan aku ngeliatnya kayak gila, berarti tiap kali ada yang turun pasti ada yang naik aja nih gitu. Makanya Pak Niko selalu bilang ke aku, lu mau bilang turun mah turun kata dia gitu. Tapi lu harus tahu ada yang naik. Berarti kan cara kerja lu yang mesti dirubah kata dia. Iya benar gitu. Oke. Thank you Reza. Sama Ci. Ada yang tanya nih, Shogun kurang berapa? Waduh. Mau ke Demio nih. Shogun dulu. Maksudnya yang terdekat Shogun pasti dapat sih. Kalau Daimyo lagi dikejar. Kurang 200-an kasarnya gitu. Ini. Wah, minggu depan selesai tuh Reza. Aduh, amin. Kok Eka please suntikin. Lagi kejar. Niatnya akhir bulan ini harus sudah ada. Kalau enggak, susah nih ngejar Daimyo nih. Gitu. Oke. Thank you. Keren Reza. Sukses terus. Ini juga. Yang lain ada yang tanya lagi nggak nih? Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Atau Ko Eka mau kasih closing statement juga? Cuman aku kasih tambahan aja ya. Nah, jadi teman-teman mungkin malam hari ini teman-teman bisa banyak belajar ya. Reza, seorang anak muda usia 24 tahun tapi sudah punya prestasi yang luar biasa di AFC dan income-nya juga luar biasa ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lain ya ini ya, kalian jangan mau kalah dong sama anak muda, ya kan? Betul. Karena yang muda aja bisa loh, masa kita yang lebih senior kalah gitu loh. Ngalah sih kok tepatnya. Ngalah aja ngalah dulu. Ya. Ngalah dulu. Ngalahnya kalau bisa lamaan ya. Ntar aku salut. Ngalah sampai ketiduran loh ini aku. Waduh, itu mah nyaman namanya. Reza boleh nanya Reza? Boleh. Siapa ini? Saya
Centerman. Siap. Mau tanya, kalau direct membernya Reza ini kebanyakan full time atau kerja karyawan atau apa ya? Atau mahasiswa? Seumuranku sih seumuran pada udah lulus. Kalau ditanya teman-teman sekarang sih udah nikmatin duit di AFC sih lagi nggak mau kerja sama orang ya kalau tak lihat gitu. Karena emang kalau mau cari kerja pun juga tidak akan sebesar dia di AFC. Karena ibarat kalau misalkan di AFC sekarang kan mereka bisa bangun siang, kerja suka-suka mereka gitu loh. Misalkan income dapat 50 juta misalkan. Karena mereka udah bangun ya dari 1 tahun yang lalu. Itu mereka sih rata-rata masih nggak mau sih. Kecuali emang dia harus mati total di AFC, mungkin dia akan cari kerja. Tapi sementara ini, karena kita sama-sama sadar di umuran kita sekarang itu, yang kita kejar adalah sekarang duitnya dulu nih. Kalau kita ngomong duitnya dulu, mana yang lebih cepat kita ambil. Rata-rata sih temanku seumuranku ngomongnya gitu. Tapi kalau yang lagi dewasa-dewasa, yang mungkin udah 30-40, yang mungkin sekarang lagi kerja, kan udah mungkin lebih paham capek apa enaknya di kerjaan sekarang apa. Ya memang AFC mungkin nggak tahu udah sampai segitu apa belum. Cuma maksudnya kalau taruh effort yang sama sih, feelingku harusnya bisa lebih jadi dari nilai itu gitu loh. Kalau yang aku lihat ya sementara ini. Berarti banyak yang awalnya dulu karyawan, tapi setelah merasakan bonusnya di AFC, terus mereka resign gitu ya? Maksudnya Reza? Ada beberapa. Tapi overall setelah pas aku mulai waktu COVID di bulan Maret tahun lalu, kebetulan mereka semua lagi kayak jualan masker lah gitu. Saya Maret tahun lalu kan musimnya masker tuh, mahal-mahalnya tuh. Mereka ada yang lagi main masker segala macam. Nah, di situ mereka belum ada kerjaan utama karena mereka lamar pun juga di saat itu orang belum ada yang terima. Kebetulan AFC masuk. Jadi mereka nggak sempat dapat kerja pun mainin di AFC duitnya gede. Udah nikmatin tuh berapa sampai sekarang, kasarnya begitu. Jadi bukannya yang resign sih mungkin aku nggak tahu persisnya siapa, tapi mungkin harusnya ada hitungan jari. Masih sedikit banget. Tapi mereka rata-rata nggak punya kerjaan. AFC ini kerjaan utamanya satu-satunya. Kasarnya begitu. Jadi kebanyakan jenderalnya Reza ini sepantaran ya, seumuran ya, yang full time di sini gitu ya. Iya, range berapa ya? Mungkin 23 sampai 26 ya. Kalau yang persisnya kepalaku banget nih kita ngomong. Ada kok yang resign, ada. Ya ini orangnya ngechat nih, gue resign katanya. Iya benar. Memberku ada di sini satu, ternyata dia chat aku, gue resign katanya. Keren Reza, great. Tapi resignnya bukan aku suruh ya, maksudnya kayak udah resign aja. Enggak, maksudnya dia kalau satu orang ini sungkan sama kantornya karena masih izin terus keluar kota gitu. Sebenarnya kalau bisa kerjain dua-duanya mas silakan kerjain dua-duanya. Cuma maksudnya mungkin kayaknya dia sungkan. Ya udah bisa milih buat keluar. Gitu aja sih. Kalau dia. Thank you ya. Kita mau kasih ucapan terima kasih buat Ko Reza malam ini sudah nyempetin waktu buat kita, buat bawain acara hari ini. And thank you juga buat Ko Eka yang ngadain acara ini. Mungkin next time bisa nih diundang lagi, and Ko Reza juga bisa ngundang salah satu dari kita. Mungkin kayak Ko Eka juga ke Zoom-nya Ko Reza buat, apalagi buat yang kolonial-kolonial kan, yang maksudnya yang kok kolonial? Kolonial kayak tua-tua gitu ya? Ya kan kalau kita kan mungkin dari grupnya Ko Eka kan kebanyakan yang lebih tua kan, jadi butuh kayak dari yang anak muda. Kalau yang Ko Reza kan mungkin yang tua-tuanya masih dikit, jadi bisa juga dapat bantuan dari Ko Eka, jadi saling bantu. Yang tua-tua. Oke. Thank you semua. Oke, thank you ya Reza, thank you. Ya, thank you kok. Semangat. Thank you. Semangat. Ya. Thank you Reza. Sama-sama, thank you.